حامدا لله تبارك وتعالى ومصليا ومسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي رب زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك الحمد لله الذي من علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وبالسند المتصل إلى الإمام أبويا السيد محمد بن علوي المالكي الحسني رحمه الله تعالى رحمة الأبرار ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين قال في كتابه خصائص الأمة المحمدية فضل أداء الزكاة إلى أن قال ومن فضائل الزكاة أن من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره يقول صلى الله عليه وسلم من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره رواه الطبراني في الأوسط واللفظ له وابن هزيمة في صحيحه. Para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, insyaallah pada pagi ini kita akan melanjutkan kembali mengkaji kitab Khosaisil Ummah Al-Muhammadiyah karya beliau Profesor Dr. Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar. Masih membahas materi mungkin 2 bulan yang lalu ya, terkait dengan zakat. Nah kemarin saya berdua kali tatap muka kayaknya nggak bisa datang karena ada hajat di luar Batam. Alhamdulillah pagi ini bisa bertatap muka kembali. Fadzalika biiznillah, maka hal itu semuanya karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min fadailiz zakah anna man adda zakata malihi faqad dhahaba anhu syarruh. Di samping fadilahnya zakat, itu sama halnya dengan fadilah rukun Islam yang lain. Buniyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah ila akhir. Fondasi Islam itu 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga apa? Zakat, 4 puasa, 5 haji. Lalu kemudian ada jaminan dari Rasulullah SAW bagi yang mampu menunaikannya dijamin surga. Ya, kapan hari pernah saya ceritakan ketika Sayyidina Maimun Zubair kemudian bertanya kepada seseorang, ditanya, kamu sudah
Haji Jung. Banyak Mbah Maimun. Terus fulan tersebut bilang, belum Mbah, kalau umroh sering, umroh udah. Katanya Mbah Maimun, coba bacakan rukun Islam. Terus dibaca syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan hajjil bait istata'a ilaihi sabila. Itu mana? Itu hadisnya wa hajjil bait katanya, bukan wa umratil bait. Maka dahulukan apa? Haji. Kalau sudah mendahulukan haji, tinggal nunggu daftar kapan harus berangkat. Kalau mau melaksanakan sunnah-sunnah dulu, monggo. Yang penting apa? Yang wajib dulu. Kadang kita lebih mengedepankan yang sunnah, kemudian meninggalkan yang wajib. Ya, meskipun umroh itu menurut Imam Ahmad bin Hanbal, umroh yang pertama itu wajib. Tapi menurut yang lain kan tidak juga. Tapi secara hadis kita paham bahwasanya bunyal Islam itu adalah khamsin. Di sana dicantumkan apa? Wahijul bait, haji baitullah. Lalu kemudian fungsi ganda daripada sedekah atau daripada zakat, di samping menuntaskan rukun Islam yang 5, jaminan surga. Namanya manusia itu kepingin hidup itu tentram, terhindar dari bala bencana seperti yang dibaca imam kita tadi waktu qunut subuh. Allahumma dafa' annal bala. Ya Allah, tolong hindarkan dari kami bala. Kita kan gak mau bala ya. Wal waba. Kemudian penyakit apa saja bentuknya, terutama seperti COVID yang membuat semuanya resah. Kita kan ingin jauh dari itu semuanya. Maka salah satu amal yang bisa kita lakukan untuk menghindari itu adalah menunaikan zakat. Menunaikan apa? Zakat. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, man adda zakata malihi faqad dhahaba anhu syarruhu. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man siapa, adda menunaikan, siapa man menunaikan zakata malihi, pada zakat hartanya man, faqad dhahaba, maka sungguh telah hilang, anhu dari man, syarruhu, apa keburukannya man, potensi keburukan. Rawahu Tabarani fil Awsat, meriwayatkan hadis Imam Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Wal lafdhu lahu, redaksi hadisnya redaksi hadis Imam Bukhari wa Ibnu Huzaimah. Begitu juga riwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah fi sahihihi, di dalam hadis sahihnya Imam Ibnu Huzaimah. Dulu sekitar tahun 2008 ya, saya di Batam tuh jumpa sama orang, kemudian cerita, Ustaz, bla 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 bla. Oh, saya cerita orang kaya kan, yang kaya itu super kayanya ya, menurut saya. Kemudian beberapa tahun kemudian jumpa lagi sama orang itu, tahu-tahu gak punya apa-apa, punya rumah, punya apa, punya ruko banyak, hilang, habis semua. Terus curhat. Kemudian saya tanya, apakah Bapak pernah mengeluarkan zakat? Ternyata dia nggak kenal yang namanya apa? Zakat itu. Sama sekali belum pernah zakat. Ya dengar zakat, tapi saya memang nggak pernah zakat, katanya gitu. Subhanallah. Hanya saya minta untuk mengeluarkan zakatnya. Beberapa tahun kemudian jumpa lagi, subhanallah. Sukses. Kenapa kalau sukses? Satu, memang punya basicnya dalam urusan apa?
bisnis, dia memulai usaha dengan meminjam modal. Kemudian berkembang, subhanallah. Saya tahunya sukses itu saya dikasih duit sama dia. 9 juta. Kasih duit. Lalu kemudian saya tanya, sudah zakatnya? Alhamdulillah Ustaz, sudah zakatnya, sudah. Saya kasih setiap ada rezeki saya keluarkan zakat. Nah, itu benar gitu kan. Terus karyawannya dia curhat, nanti kenapa telepon saya. Ini karyawan saya mau pulang, katanya mau bangun musola di kampung. Itu dikasih enggak katanya? Kan enggak tahu tuh kampungnya. Bangun musola apa betul? Ya, kalau Bapak punya rezeki kasih saja. Urusan itu benar apa enggak nanti urusan dia. Fahuwa alaihi, kalau dia bohong kemudian nanti dosanya kembali ke dia. Kasih subhan. Bangun musola. Alhamdulillah sekarang super lagi tuh. Ini sampai di dekat tempat saya tuh beli, masya Allah. Sampai IKN kemarin bilang, IKN pun dia sudah ke sana, sudah menanam lagi bisnis. Subhanallah. Ya, ternyata zakat itu bahaya kalau kemudian tidak dikeluarkan. Karena Rasulullah SAW sendiri bersabda, man adda zakata malihi faqad dhahaba anhu syarruhu. Orang yang kemudian tidak mengeluarkan zakat, orang yang mengeluarkan zakat, maka dia telah menghilangkan potensi keburukan yang akan terjadi sebab tidak mengeluarkan zakat. Ini hadis riwayat Imam Tabarani. Begitu juga Imam Hakim mencantumkan hadis ini dalam Imam Ibnu Huzaimah dalam hadis sahihnya. Sementara redaksi Imam Hakim, wa fi riwayatin indal Hakim idza addaita zakata malik faqad adhabta anka syarrahu wa qala sahihun ala syarti Muslim. Sementara redaksi yang dipakai oleh Imam Hakim begini, idza addaita zakata malik, kata Rasulullah, jika kamu sudah menunaikan zakat hartamu, mengeluarkan zakat hartamu, faqad adhabta anka syarruhu, maka sungguh kamu telah menghilangkan darinya keburukannya. Wa qala sahihun, dan Imam Hakim mengatakan hadis ini sahih ala syarti Muslim, sesuai jalur sanadnya Imam Muslim. Nah, hadisnya sahih. Wa makna dhahaba anhu syarhu ay lam yu'adzab sahibuhu bihi fi qabrihi fala yumassal lahu syuja'an aqra yalda'uhu wa yu'adzibuhu kama qala sallallahu alaihi wasallam li ghairil muzakki man atallahu malan falam yu'addi zakatahu muthila lahu yaumil qiyamah syuja'an aqra lahu zabibatan yutawwiquhu yaumil qiyamah thumma ya'khudhu bi lihzimatayhi ya'ni shidqaihi thumma yaqulu ana maluk ana kanzuk thumma tala sallallahu alaihi wasallam ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Pengertian menurut Sayyidina Al-Walid, keburukan dari zakat ini akan hilang. Yang pasti adalah tidak akan disiksa muzakki, orang yang berzakat itu nanti di dalam kuburnya. Kenapa? Karena ketika orang itu tidak zakat, ini berdasarkan hadisnya, ketika orang ini tidak zakat, nanti diazabnya seperti apa? Ini di kuburan loh, di kuburan. Yumassallahu syuja'an aqra yalzawuhu wa yu'adzibuhu. Zakat yang tidak dikeluarkan itu oleh Allah Subhanahu wa taala dibentuk, ya, dibentuk berupa ular yang botak. Ular botak itu yalzawuhu wa yu'adzibuhu, yang dia akan menyengatnya kemudian menyiksanya.
Kama qala sallallahu alaihi wasallam li ghairil muzakki, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang tidak zakat, man atahullahu malan falam yuaddi zakatahu muthila lahu yaumal qiyamah syuja'an aqra lahu zabibatan yutawwiquhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang Allah beri dia harta lalu kemudian dia tidak mengeluarkan zakat hartanya, maka hartanya itu nanti dibentuk, diumpamakan pada hari kiamat syuja'an berupa ular, aqra yang botak, lahu zabibatani yang dia memiliki 2 bintik hitam, yutawwiquhu yaumil qiyamah yang akan melilitnya nanti di hari kiamat, tsumma ya'khudhu bilih zimataihi, lalu kemudian dia menggigit dengan kedua rahangnya, tsumma yaqulu ana maluk ana kanzuk, lalu kemudian ular ini akan berkata, saya adalah hartamu, saya adalah apa yang kamu investasikan. Tsumma ta'ala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, wala yahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullah, dan tidak usah betul-betul mengira, memperhitungkan orang-orang yang bakhil bima atahumullahu dengan apa yang Allah datangkan kepada mereka, min fadlihi berupa karunia Allah. Fadl itu biasanya identik dengan harta, duit ya. Makanya jenengan kalau keluar masjid doanya apa? Allahumma inni as'aluka min fadlikal azim. Kalau keluar dari masjid ini kita minta kepada Allah agar mendapatkan harta yang banyak ya, urusan duniawi yang banyak. Tapi kalau masuk masjid minta rahmat. Allahumma inni apa? As'aluka Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, buka untukku pintu-pintu rahmatmu. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala dalam salat Jumat ya, menggunakan redaksi apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang yang beriman, jika kalian diseru, dikumandangkan azan di hari Jumat, bergegas menuju Jumat, tinggalkan transaksi jual beli, aktivitas tinggalkan. Kemudian nanti di ujung ayat Allah Subhanahu wa taala kemudian fa idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah dituntaskan, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Sana mau bertebaran lagi di muka bumi, silahkan kata Allah, carilah karunia Allah di sana, cari duit, cari ini, silahkan cari di luar. Cuma pesannya Allah apa? Wadhkurullaha katsira. Tetap kalian harus ingat Allah, sering berzikir kepada Allah dengan jumlah yang banyak. Meskipun sudah keluar masjid ya tetap zikir. Cuma Allah di sana punya banyak fadl. Mau transaksi jual beli lagi, mau apa saja lagi, silahkan. Yang penting waktu dikumandangkan azan Jumat, segera menuju masjid untuk sholat Jumat. Nah, jangan orang yang kemudian kikir dengan harta yang Allah datangkan kepada mereka, kemudian mengira bahwasannya huwa khairul lahum, bahwasannya kikir itu kebaikan bagi mereka. Menurut perhitungan iya ya. Menurut perhitungan, oh saya punya duit 100 juta, kalau dikeluarkan zakatnya harus mengeluarkan 2.500.000, 2,5%. Wah, sayang 2.500.000 ini kalau dibuat ini gitu kayak kemudian untung dia. Kayak justru itu lebih baik kalau tidak dikeluarkan. Oh, tapi jangan mengira begitu ya. Justru bal huwa syarrul lahum, bahkan perhitungan kikir yang seperti itu justru keburukan bagi mereka. Kenapa? Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, kelak apa yang mereka kikir dengannya itu akan dikalungkan di hari kiamat. Walillahi mirasus samawati wal ard, milik Allah warisan apa saja yang ada di langit wal ardi dan bumi. Wallahu bima ta'maluna khabir, sedangkan Allah dengan apa yang kalian kerjakan itu zat yang maha mengawasi.
Jadi apa saja yang di bumi ini semuanya adalah miliknya Allah, diwariskan kepada siapa ya? Innal arda yarithuha ibadiyas sholihun. Bumi ini diwariskan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Maka kalau kita punya harta diberi oleh Allah amanah rezeki, jadilah orang soleh, zakatnya keluarkan semuanya. Jangan kemudian mengira kalau tidak dikeluarkan zakatnya, masya Allah. Ya kadang sering kita itu memperhitungkan apa yang akan keluar, sementara tidak pernah memperhitungkan apa yang didapat hasil pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang akan keluar kelihatan besar, padahal yang di dalam lebih besar lagi. Nah, kalau sudah 100 juta, 2 juta 500 mungkin masih terasa kecil, tapi kalau sudah 1 M ya, apalagi 10 M, apalagi sudah triliunan ya, yang akan dikeluarkan kan semakin banyak. Mulai 25 juta, 250 juta. Ujung-ujungnya yang dikeluarkan ya 2,5 M juga. Itu baru 2,5%. Akhirnya menjadi beban untuk mengeluarkan zakat 2,5 miliar itu. Semakin besar harta kita, maka otomatis zakatnya juga lumayan besar. Tapi tetap kecil sebenarnya. Karena itu tetap aja 2,5%. Cuma nominalnya itu loh, kelihatannya besar. Padahal tetap aja ada 2,5% dari harta yang dimiliki. Nah, cuma masalahnya orang melihat apa yang akan dikeluarkan, tidak melihat apa yang dimiliki. Berapa Pak zakatnya? 5 juta, Mak, 5 juta. Banyak juga ya. Loh, kamu kan punya 200 juta, lebih banyak lagi. Tapi mau mengeluarkan 5 juta merasa berat. Makanya kita ini sering kalah sama orang fakir itu gara-gara itu apa ya? Orang fakir itu punya duit 100 ribu tuh sak repotan, tahu-tahu bisa menraktir kawannya makan habis 40 ribu. Berarti kan bisa mengeluarkan 40% dia. Luar biasa. Kawannya diajak makan habis 40 ribu. 40% sudah dia keluarkan. Tapi orang ini merasa lebih hebat dari dia. Dia bisa menraktir kawannya habis 500 ribu. Tapi coba 500 ribu itu berapa persen dari harta yang dimiliki? Sementara ini adalah sudah 40% dari harta yang dimiliki. Memang begitu, semakin besar nanti ya semakin berat. Padahal secara persentase tetap sama. Kemudian waz-zakatu hasinun mani'un lil amwal minas sariqah wadhiya. Sementara zakat itu akan menjadi pelindung, akan menjadi perisai yang sangat kuat dari harta-harta yang kita miliki. Ya, dijaga dari apa? Potensi terjadi dibobol oleh perampok, dari malingnya. Jadi kalau kita sudah mengeluarkan zakat, insya Allah aman. Oh, lebih aman kalau ditaruh di rumah mau dikeluarkan zakatnya susah. Enggak, yakin, hakul yakin, ainul yakin, percaya aja sama Rasulullah. Yang penting hartanya sudah dikeluarkan zakatnya, ditaruh di tempat yang aman, rumah, yang penting standar aja. Lebih aman daripada tidak mengeluarkan zakat, ditaruh di bank. Justru ada kemungkinan apa? Dibobol itu. Tahu-tahu kehilangan, wah Masya Allah uang saya hilang 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar. Bersuara, padahal sudah ditaruh di tempat ini, sudah ada kodenya, sudah ada ininya, Masya Allah. Hilang juga dibobol. Loh, kalau ingin abi aman, keluarkan zakat. Bukan hanya diinvestasikan di situ, tapi keluarkan apa? Zakat. Kemungkinan dibobol, dirampok, dicuri itu insya Allah nggak ada. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam hassinu amwalakum bizzakah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bentengi harta-harta kalian dengan zakat. Wadawu marudhakum bisadaqah, dan obati orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Wastaqbilu amwajal bala biddu'a wat tadarru, dan sambutlah gelombang bala dengan doa dan tadarru, mengemis, bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau kemudian datang bencana yang banyak, berdoa. Gak usah terlalu ribet. Banyak aja doa, mohon kepada Allah agar dihindarkan. Ya Allah singkaplah bencana ini. Itu tadarruk. Tapi kalau hanya urusan harta kita ingin aman, keluarkan zakat, kata Rasulullah. Kemudian anggota keluarga kita itu kemudian sakit, obati dengan zakat. Makanya kalau kita paham hal-hal kayak begini, ini dulu dikerjakan. Kadang kita sudah berobat secara zahir ke sana kemari nggak sembuh-sembuh. Padahal dimulai dari sedekah dulu sebenarnya sudah lebih gampang. Jadi kita sudah keluarkan banyak uang ke sana kemari juga belum sembuh. Sementara Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan lewat apa? Sedekah waswadahu maradakum bis sedekah. Memang hal-hal kayak begitu sering ya. Kadang kita sakit itu macam-macam. Coba obat, datang ke spesialis ini nggak sembuh, datang ke spesialis ini nggak sembuh. Tahu-tahu kemudian hanya mengambil uang 20.000, 30.000, 50.000, datang ke masjidnya. Lalu kemudian taruh di masjid, diniati, ya Allah mohon sembuhkan saya. Loh, gak lama setelah itu hilang sakitnya. Nah, memang Rasulullah begitu. Rawahu Abu Daud, wa rawahu Tabrani wal Baihaqi wa hiruma an jama'atin minas sahabah marfu'an muttasilan. Ya. Ini hadis terkait dengan zakat itu sendiri. Ada fungsi lain apa? Menghindari dari potensi kebobolan, entah dicuri, entah dirampok, ya, terserahlah. Wa zakatu hiya tamamu umuriddin. Qala sallallahu alaihi wasallam inna tamama islamikum an tuaddi zakat amwalikum. Zakat itu sendiri untuk menyempurnakan perkara-perkara urusan dunia, urusan agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sempurnanya Islam kalian itu dengan menunaikan zakat harta kalian. Lalu kemudian anhatun fi anil mal ismal kanzi. Zakat itu sendiri menghilangkan harta berstatus sebagai kanzun, menyimpan, invest, menggelembungkan, apa namanya itu, al-kanzu. Jadi kalau ada orang tidak mengeluarkan hartanya, itu oleh Allah Subhanahu wa taala disebut orang suka mengumpulkan gedung-gedung harta. Orang suka menyebut disebut oleh Allah apa? Orang senang investasi dunia. Untuk menghilangkan status itu harus keluarkan zakatnya. Jadi dalam pandangan Allah biar tidak disebut itu, keluarkan zakatnya. Qala Allah Ta'ala وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Kata Allah, di annal mal alladzi la yuzakka huwal kanzu, ya. Harta yang tidak dizakatkan meskipun ukurannya berapa, itu tetap berstatus kanzun itu. Ada orang mempunyai duit triliunan, tapi sudah dikeluarkan zakatnya, sudah tidak disebut orang yang menginvestkan dunia, bukan. Tapi meskipun baru punya duit ratusan juta, akan berstatus itu kalau tidak dikeluarkan zakatnya. Maka Allah Ta'ala berfirman, walladzina yaknizuna adz-dzahab. Adapun orang-orang yang suka menyimpan gedung-gedung harta berupa emas, wal fiddata dan perak, wala yunfikunaha, dan ia tidak mau meninfakkannya fi sabilillah, di jalan Allah, fabasyir, sampaikan berita gembira, hum pada mereka, bi'adzabin, dengan adanya siksa, alimin, yang menyakitkan. Alim ini biasanya diartikan mu'lim, sebagaimana dalam kitab apa? Tafsirul Jalalainnya. Kapan? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam.
Di hari dipanaskan alaiha di atasnya finari jahannam, di dalam neraka jahannam, fatukwa maka dicos, disetrikakan biha dengan harta yang dipanaskan, jibahuhum pelipis-pelipis mereka, wa junubuhum dan perut-perut mereka, lambung-lambung mereka, wa zuhuruhum dan punggung-punggung mereka. Hadza, lalu dibilangi, adapun ini siksa, ma itu sesuatu kanaztum yang telah menginvest siapa kalian li anfusikum untuk diri kalian sendiri. Fadzuku maka merasakanlah kalian ma pada sesuatu kuntum yang dulu di dunia ada siapa kalian taknizun suka menyimpan harta. Nauzubillahi min dzalik. Kata Allah, orang yang suka investasi emas, investasi perak, tidak mau didermakan di jalan Allah, sampaikan pada orang tersebut ada berita bagus. Apa berita bagusnya? Ini Allah mencemooh. Jadi padahal berita bagus disampaikan berita baik, tapi isi berita baiknya apa? Berita baiknya apa? Siksa yang pedih. Harta yang dia investasikan oleh Allah Subhanahu wa taala besok dipanaskan di dalam api neraka. Setelah dipanaskan, lalu kemudian disetrikakan, pelipisnya disetrika, perutnya disetrika, punggungnya disetrika, kayak apa. Lalu kemudian Allah sambil sampaikan kepadanya, ini loh, dulu harta yang kamu simpan-simpan itu untuk diri kamu sendiri, nggak mau didermakan itu. Gini jadinya, rasakan apa yang kamu simpan. Ya. Mafhum ya? Ada yang ditanya? Kira-kira sudah jelas? Nah, kalau ada yang muskil silahkan kalau mau ditanya. Ini terkait dengan zakat, apalagi kita sebentar lagi mulai Ramadan. Di bulan Sya'ban itu sendiri para sahabat tradisinya itu mesti banyak mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah. Jadi dalam kitab Madzhabi Sya'ban karya sama pengarang kitab ini Syekhina Sayyidina Al-Walid Abu Yazid Muhammad Ali Al-Maliki menyebutkan salah satu tradisi kebiasaan ulama-ulama salaf ketika masuk bulan Sya'ban itu pada mengeluarkan zakat, pada mengeluarkan sedekah. Kenapa? Untuk mempersiapkan orang-orang yang tidak mampu nanti di bulan Ramadan biar punya modal untuk berbuka dan sahur. Jadi sekarang ini jangan kasih keluarkan, apalagi yang duitnya banyak-banyak itu keluarkan hartanya, zakatnya. Jangan nunggu Ramadan. Kalau haulnya sekarang ya sekarang. Mau sedekah sekarang kesempatan. Biar orang-orang fakir, orang miskin berpikir, ini mau saya gunakan untuk apa nanti, untuk mempersiapkan apa? Ramadan. Apalagi banyak orang kalau sudah Ramadan ini, ya kecuali di Batam ya. Di Batam ini kita sering nampak pedagang dadakannya. Tapi kalau jenengan baca dalam kitab I'anatul Talibin, ya, syarahnya kitab Fathul Mu'in itu, justru orang-orang dulu itu sekarang ini mau mempersiapkan semuanya, yang bisnis semakin digencarkan, yang ini. Nanti kalau sudah Ramadan vakum, ya konsentrasi berpuasa, konsentrasi baca Quran, konsentrasi qiyamul lail, sudah konsentrasinya itu. Ya, orang-orang soleh dulu itu begitu. Sekarang ini mengumpulkan modal. Nanti kalau sudah Ramadan apa? Ramadan sudah konsentrasi, sudah sama ibadah. Nggak berpikir lagi memperluas bisnis itu. Sekarang ini yang paling apa? Gencar. Maka kalau mau bersedekah, sekarang ini kesempatan memberi modal bagi orang-orang yang tidak mampu, agar mereka semuanya nanti mempersiapkan diri di bulan Ramadan. Sahurnya ya. Sahurnya, kemudian apa? Berbuka ya. Masya Allah. Ada yang ditanya? Ya. Kalau belum ada saya baca lagi ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu malin wa in kana tahta sab'i aradin tuadda zakatuhu falaysa bikanzin wa kullu malin la tuadda zakatuhu wa in kana zahiran fahuwa kanzun. Rawahu Tabarani fil Kabir bi isnadin la ba'sa bih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua harta meskipun dia berada di bawah
bumi yang ketujuh. Rasulullah sampai bahasa itu. Jangan punya tanah, punya lahan. Punya apa? Lahan. 10 kali 12 misalnya. Ternyata disimpan, diinvestasi, ditaruh di dalam tanah, di dalam bumi yang lapis ketujuh, bahasanya sampai kayak begitu. Meskipun ada di sana, kok gak dikeluarkan zakatnya, maka itu dikategorikan kanzun, menyimpan harta. Wa kullu ma'atin falaysa bikanzin. Kalau meskipun ada di situ tidak disebut sebagai kanzun. Pak, saya punya kawan, saking takutnya duitnya hilang, itu dia gali pakai bor, di kedalaman berapa dia simpen di situ, takut kehilangan. Itu disebut kanzun apa enggak? Enggak. Yang penting zakatnya sudah dikeluarkan. Tapi wa kullu malin la tu'adda zakatuhu wa in kana dhahiran fa kanzun. Sementara harta yang tidak dikeluarkan zakatnya meskipun nampak terlihat, itu distatuskan apa? Kanzun. Oh, itu orang itu takut uangnya nyimpen harta sampai segitunya. Loh, justru kalau sudah dikeluarkan zakatnya kata Rasulullah enggak. Mau disimpan di mana enggak? Meskipun ditampak-tampakkan tapi enggak dikeluarkan zakatnya, berarti orang suka nyimpen harta itu katanya. Makanya kita harus mengeluarkan apa? Zakat. Yang menyebut kita, melabeli kita ini sebagai mukanzin itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita agak mengeluarkan zakat. Maka ini perlu apa? Perlu diperhatikan masing-masing ya. Nah, nanti selanjutnya berkaitan dengan apa? Sebagai amil zakat. Ternyata amil zakat itu bukan hal remeh temeh ya. Tapi ada fadilah, tapi juga ada bahaya yang mengintai. Amil zakat. Jangan seenaknya berebut untuk menjadi amil zakat, hanya ingin mendapatkan bagian dengan berstatus sebagai amil. Wah, amil zakat itu memang pahalanya besar, tetapi kemudian apa? Bahayanya juga lebih besar. Nah, kita baca ya, belum suruh. Nanti kalau mau ada ditanya silahkan. Jam berapa suruknya? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlul amal ala shadaqati bittaqwa. Fadilah menjadi amil sedekah dengan takwa. Ingat, fadilah menjadi amil sedekah, menjadi lazis, las, bas, nas, atau macam-macam lah. Itu ada fadilahnya. Tapi ada catatan bittaqwa. Ada fadilah. Al-amil ala sadaqah huwa alladhi yabdalu juhdahu fi jam'iz zakati minal muslimin liyusilaha ila baitil mal. Siapa amil zakat? Amil zakat adalah, atau amil sedekah di sini bahasanya Buya, adalah orang yang mengerahkan potensi yang dimiliki, kemampuan yang dimiliki di dalam mengumpulkan harta dari kaum muslimin untuk disampaikan ke baitul mal. Ya. Ini awalnya gitu ya. Fa yatasarraful imam fi infaqiha fil masalihil ammah wal musa'adah wal i'anah wal ihsan. Lalu kemudian oleh imam, harta yang dikumpulkan oleh amil ini maka nanti akan didistribusikan kepada kemaslahatan umum. Ini kan masih umum, amil sedekah, amil zakat. Kemudian untuk membantu menolong dalam ihsan, wa thawabuhu thawabul mujahid li nasri dinillah. Adapun pahalanya amil tersebut itu setara dengan amilnya orang yang berjihad untuk membela agama Allah. Al-mudha'af ajruhu, yang berlipat-lipat pahalanya. Perhatikan, ini hukum asalnya begitu. Amil zakat itu adalah orang yang mengumpulkan harta, zakat, sedekah, infak ya, nanti di dalamnya dikumpulkan dari orang-orang kayanya orang Islam. Setelah berkumpul diserahkan ke Baitul Mal. Dari Baitul Mal lalu oleh imam dia akan dialokasikan sesuai dengan posnya masing-masing. Yang ini untuk maslahatul ammah, kemaslahatan umum. Yang ini untuk membantu fuqara, yang ini untuk membantu bencana, yang ini untuk membantu apa. Itu nanti tugasnya imam. Pahalanya Masya Allah, orang yang mau begitu sama seperti orang yang berjihad membela agama Allah.
Yaqulu sallallahu alaihi wasallam al-amil 'ala shadaqah bil haqqi liwajhillahi ta'ala kal ghazi fi sabilillahi azza wajal hatta yarji'a ila ahli. Rahu Ahmad wal lafdzu lahu wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ibnu Huzaimah fi sahihi wa qala Tirmidzi haditsun hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amil sedekah dengan cara yang hak. Yang hak itu gimana? Itu tadi, apa yang dimiliki dikerahkan semuanya, ya. Jupung jadi juru pungut. Wah, diusaha dia sampai berkeringat-keringat, sampai bersusah payah, naik turun, naik bukit, naik gunung. Yang penting ya jupung jadi juru pungut. Tapi tujuan hatinya ini akan diserahkan ke Baitul Mal, biar nanti oleh imam akan ditasarrufkan, dialokasikan sesuai dengan yang dikehendaki. Di sana ada bencana, akan dibantu. Tapi yang imam bisa kumpul uang sebanyak itu dari mana? Kalau bukan karena amil-amil tadi yang bergerak. Karena ada amil-amil tadi itu yang jupung, yang ini, yang macam-macam. Ya, orang sekarang bisa online, bisa ini, bisa transfer. Pokoknya yang punya ide ini nanti masuk ke sini semua. Tapi bil hak. Tujuannya itu betul-betul tujuan hak. Kemudian karena Allah Subhanahu wa taala kal ghazi fi sabilillah, maka dia dicatat seperti orang yang berperang di jalan Allah Azza wa Jalla hatta yarji'a ila ahli, sehingga dia pulang bergabung dengan keluarganya. Pagi-pagi berangkat sebagai amil. Kemudian serius dia kerja di situ, ngurusi ininya semuanya, berpikir. Allah catat dia kal ghazi fi sabilillah. Sampai kapan? Sampai pulang lagi kumpul sama keluarganya. Masya Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-amil idza stu'mila fa akhadha al-haqqa wa atul haqqa lam yazal kal mujahid fi sabilillah hatta yarji ila baiti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amil ketika dia dijadikan sebagai pegawai, maka dia mengambil dengan cara yang benar, kemudian mengeluarkan dengan cara yang benar, maka dia tidak henti-hentinya dicatat seperti orang yang berjihad di jalan Allah hingga dia pulang ke rumahnya. Yang penting caranya benar, mengambil benar, kemudian memberikan dengan cara yang benar, itu nanti dicatat seperti al-ghazi. Bahkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul kasbi kasbul amil idza nasuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya profesi berprofesi sebagai amil kalau dia jujur. Ad-dinu an-nasiha. Syaratnya itu. Kita akan berprofesi dengan profesi yang terbaik. Karena menjadi wasilah kita dua. Wasilah dari orang kaya untuk mengalokasikan harta, plus menjadi wasilah dari orang yang membutuhkan untuk bisa mendapatkan. Maka profesi yang terbaik. Orang yang butuh kemana caranya dia nggak tahu. Tapi ada amil, akhirnya ada tempat. Kemudian orang kaya untuk diberikan kepada orang yang layak untuk menerima, dia juga takut salah sasaran. Tapi ada amil. Maka profesi yang di tengah-tengah ini, wasilah ini, Rasulullah bilang profesi terbaik. Dengan catatan apa? Jujur. Tapi kalau nggak jujur, rebutan jadi amil. Biar dapat kebahagiaan, kerjanya nggak serius. Hati-hati. Hati-hati. Fa Nabi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innal khazin al-muslim al-amin alladhi yanqulu ma umira bihi fayu'tihi kamilan muwaffaran thayyibatan bihi nafsu fayadfa'u ila alladhi umira bihi ahadul mutasaddiqin. Bahkan dalam hadis ini orang yang menjadi amil itu dikategorikan sebagai salah satu dari yang ikut sedekah. Padahal kita jadi wasilah kan? Sama seperti puasa. Orang dia nggak puasa, tapi dia memberikan takjil kepada orang yang berpuasa. Allah kategorikan sama seperti orang yang berpuasa, sak pahala-pahalanya persis. Jadi amil juga sama. Dia juga dapat pahala orang yang bersedekah. Sama. Cuma ancamannya, wal amil idza taqallaha wa raqabahu fa huwa min ahlil jannah. Yaqulu innahu satuftahu alaikum masyariqul ardi wa magharibuha wa inna ummaluha finnar illa manittaqullah azza wa jalla wa addal amanah. Sesungguhnya akan dibuka atas kalian pintu-pintu harta yang ada di bumi ini, baik ujung baratnya dan ujung timurnya. Ujung timur, ujung barat dibuka oleh Allah. Cuma wa inna ummalaha finnar, dan sesungguhnya para amilnya itu berada di dalam api
neraka. Illa kecuali amil ittaqullah yang bertakwa kepada Allah azza wajal wa addal amanah dan menunaikan amanah. Ternyata ya ketika harta dibuka semuanya, Masya Allah kata Rasulullah, yang namanya harta dari ini, dari timah, dari ini, wah, bermunculan harta. Ada orang kaya lewat ini, kaya lewat ini, Allah buka semuanya, ujung timur, ujung barat. Cuma kata Rasulullah, ternyata dalam pandangan Rasulullah para amilnya semuanya neraka, kecuali hanya amil-amil yang bertakwa kepada Allah dan betul-betul menunaikan amanah. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa rawahu Ahmad ya. Ini hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud dan hadis riwayat Imam Ahmad ya. Coba jenengan bahaya enggak? Bahaya tapi fadilahnya besar, yang penting serius. Serius. Kadang ada amil malah ribut. Dia enggak pernah nampak. Yang penting statusnya amil. Enggak pernah nampak, enggak pernah apa, datang cuma untuk sekali aja mengeluarkan kertas bagian kiri, pas akhir kawannya udah kebagian, dia kebagian dikit marah-marah. Saya kan juga amil, saya harus status saya ini sudah amil. Itu nggak pernah ngaji fikih itu. Dalam kajian fikih itu dibahas dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab Muhadzab karya Imam Asy-Syirazi, nanti kalau didetailkan dalam kitab Majmu' dan seterusnya, ada aturan bahwasannya amil itu mendapatkan bagian sesuai dengan hasil kinerja. Namanya ujratul bisil. Gaji itu sesuai dengan kerjanya. Karena profesional kayak begitu. Ini gak pernah nampak, hanya berstatus. Beda kalau orang fakir, orang miskin, orang ibnu sabil karena status. Karena statusnya fakir dapat, karena statusnya miskin dapat, karena ibnu sabil dapat, karena ini dapat. Tapi kalau amil bukan status yang bikin dapat. Amil itu hasil kinerjanya. Kalau dia dari pagi sampai jam sekian full, dapat bagian berapa standarnya ujratul misil? Ya sudah dapat. Tapi kalau dia nggak kerja mau dapat, nggak bisa. Tahu-tahu nggak pernah muncul, cuma sekali aja muncul awal-awal, tahu-tahu minta sama, minta ini. Alasannya apa? Statusnya amil. Awas ini kata Rasulullah. Nanti tempatnya neraka itu. Kecuali yang betul-betul serius bertakwa kepada Allah dan menunaikan amanah baru surga. Kalau enggak tempatnya neraka semua. Nauzubillahi min dzalik. Sudah suruk ya. Insyaallah pada pertemuan yang lain kita akan lanjutkan kembali. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.